Jadi nantinya kita pakai ring 18 lebar 4 in Om. Untuk bannya 140 per 80 18. Kita bawa three-wheeler ke Bali, gue ngelihat sebenarnya animonya tinggi. Ngomongin spesifikasi berarti kita lanjut ke soal harga nih. Ya. Nah, yang ditawarkan tuh seperti apa sih, Om Dan? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi NMA Member bersama Randy Surya, dan kali ini kita mau bahas satu mobil modifikasi di belakang kita ini yang sudah jadi 3 roda, dan seperti apa ceritanya ikutin terus ya. Nah, saya sudah bersama Om Doni. Halo Om Randy. Bisa dibilang ini buildernya atau apa? Enggak Kalau lah. di mobil ya? Kebetulan penghobi Om. Penghobi. Oke. Jadi ini adalah SM Ini SM three-wheeler Gen 2. Gen 2. Gen 2 Oke. Om. Nah, jadi teman-teman NMA Member, kalau yang pernah lihat di video sebelumnya sekitar setengah tahun lalu ya, kita Iya. pernah bahas SM three-wheeler yang first edition atau Iya. Gen 1 ya. Betul, itu kalau nggak salah 2 atau 3 bulan sebelum IMX Om ya, Indonesia Modification Expo ya. Sebulan 2 bulan ya. Iya betul, sebulan atau 2 bulan Om. Oke, dan mobil yang gen pertama itu juga sudah dipajang waktu itu di IMX ya. Iya, 2024. Oke, nah kali ini ada di samping kita ini ada yang warna hitam ini disebut Gen 2, Om Don. Betul. Nah, boleh jelasin nggak, Om Don, ini Gen 2 tuh seperti apa? Bedanya kayak apa? Terus mungkin ada kelebihan-kelebihan lainnya yang membedakan sama Gen 1. Oke, kalau untuk yang Gen 2 ini sebetulnya engine-nya sudah upgrade Om. Jadi sekarang kita pakai 1000 cc 4 silinder. Jadi kita sebelumnya untuk yang Gen 1 tuh kita pakai yang 850 cc 3 silinder. Untuk yang Gen 2 kita pakai yang 4 silinder 1000 cc. Semuanya sama-sama inline front wheel drive. Oke, kalau mobil donornya mesinnya itu boleh disebutin nggak? Untuk yang Gen 2 ini saat ini kita pakai basicnya dari Hyundai E2Z atau Kia Visto. Oke. Dan sama menariknya juga nih Om Ren, karena mobil tersebut punya 2 pilihan transmisi, jadi manual dan matic. Oke, yang kalau sebelumnya itu kan mesinnya donornya dari Daihatsu Ceria. Betul. Dan itu nggak ada versi maticnya. Iya, dia jadi memang masih ada versinya, masih untuk yang transmisinya masih manual untuk yang Ceria. Dan yang lebih asik lagi sebenarnya dengan kita upgrade basic mobilnya, jadi sudah power steering Om. Sudah power steering? Sudah power steering, Oke. betul. Dengan donor mesin yang tadi itu, Ya. 1000 cc, 4 silinder, Ya. 12 valve, Iya. harusnya lebih berasa mobil itu lebih Oh iya, nyaman lebih powerful banget sih Om. Jadi emang ngerasain memang ini tuh jauh lebih powerful ketimbang yang Gen 1. Tapi kan pilihan itu kan akhirnya bisa jadi pilihan untuk orang untuk memilih kan. Iya, Jadi benar. kalaupun mau pakai yang Gen 1 dengan basic 3 silinder 850 cc juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Betul Oke. sekali Om. Siap. Nah, dengan adanya tadi transmisi pilihan tuh ada matic-nya juga ya, terus juga power steering ya. Betul. Nah, jadi ini jadi disebut ibaratnya apa ya? Mungkin kelebihan dari Gen 2 ini ya. Betul. Oke. Apalagi yang beda sama Gen 1 secara desain body semua sama atau gimana, Om? Sebenarnya gini, Gen 1 itu sebetulnya bisa dibilang saat itu kita memang masih versi prototype Om. Nah, versi prototype itu akhirnya kita coba kembangin supaya kita bisa dapat final product yang nantinya memang dalam tanda kutip, quote and quote, bisa layak untuk bisa di order atau dibeli orang. Nah, Gen 1 dan Gen 2 itu juga nanti praktis akan sama Om. Jadi untuk bodinya sekarang itu kita sudah pakai composite fiber. Oke. Jadi saya bikin bodinya tuh molding gitu kan. Kita bikin molding bodinya lalu proses produksinya menggunakan composite fiber. Sebenarnya tujuannya untuk bisa nguber waktu produksinya bisa lebih cepat Om. Oke. Jadi Betul. dari pemesanan untuk sampai jadi
tidak butuh waktu yang lebih lama ya? Betul. Kira-kira berapa lama? Jadi untuk saat ini kalau memang nanti ada orang yang order SM Three Wheeler baik Gen 1 atau Gen 2, itu waktu yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 bulan. Oke, ya aman lah ya. Wah cakep banget Om. Jadi orang juga nggak perlu lama kan untuk nunggu apa yang dia udah idam-idamkan. Jadi memang kita coba untuk memangkas waktu produksinya dengan kita ubah material bodinya. Jadi saat ini kita pakai composite fiber tadi Om. Dari ngomongin bahan yang berbeda dengan composite fiber ini, harusnya bobot pun jadi sedikit lebih ringan ya? Iya betul. Jadi mungkin kurang lebih bobotnya terreduce dari sebelumnya pakai material plat galvanil atau aluminium ya, kurang lebih reduce sekitar 20 sampai kurang lebih sekitar 30 kiloan lah Om ya. Wow, lumayan. Iya. Harusnya dengan tenaga mesin yang bertambah lebih besar dengan bobot yang sedikit lebih ringan, harusnya tarikannya lebih asik lagi. Oh iya Om, memang kerasa sih. Jadi maksudnya yang kita rasain tuh Om, Gen 1 dan Gen 2, Gen 1 juga enak loh Om ya. Cukup lincah dengan itu tadi engine 3 silindernya 850 cc, tapi yang 4 silinder itu lebih asik ya Om ya, dirasain 1000 cc lebih powerful lah. Oke lanjut nih teman-teman, SM Three Wheeler sudah pasti 3 roda ya. 3 roda Om. Nah 3 roda ini mungkin bisa jadi lifestyle baru ya buat anak-anak otomotif. Banget. Kalau nggak motor udah punya, mobil udah punya, ini giliran Three Wheelers. Nah kita ngomongin bagian kaki-kakinya ini yang istimewa nih. Nah ini di Gen 2 ini ada perbedaan sama Gen 1-nya Om Dan? Sebenarnya udah ada perbedaan ya Om ya, tapi ini memang belum final. Jadi untuk yang terutama yang bagian depan. Jadi sebelumnya pada saat saya bikin prototipe itu, kita bikin prototipe itu ring velg depan pakai ring 21 Om. Terus bannya pakai 120/70 ring 21. Yang belakangnya kita pakai ring 17. Bannya pakai 160/60 ring 17. Cuman seiring berjalannya pengembangan Om, akhirnya kita rubah. Jadi sekarang yang belakang itu sudah pakai velg 15 Om. Kita pakai velg OEM, velg kaleng bawaan mobil. Terus untuk bannya kita pakai 185/65 15. Nah, untuk depan sebenarnya ini juga belum final banget nih Om Randy. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa lihat nanti bulan depan ya Om ya, kita sekarang lagi on proses. Jadi untuk depan secara finalnya baik Gen 1 atau Gen 2 kita pakai ring 18 Om. Jadi kita pakai velg casting wheels, terus ada sedikit modifikasi yang dilakukan oleh salah satu teman kita Om, yang memang pengrajin velg Om gitu kan, yang memang punya mesin dan punya kemampuan untuk bisa memodifikasi velg. Jadi nantinya kita pakai ring 18 lebar 4 in Om. Untuk bannya 140/80/18. Oke, jadi tapi itu sebenarnya sekarang ini kita pakai ring 19, kita ngerasa sebenarnya udah jauh lebih bagus Om ya. Oke. Jadi kita pakai ring 19, 3 inch, bannya pakai 120/70/19. Tapi bisa jadi opsi sebenarnya ya. Sebenarnya nanti itu bisa jadi opsi, pilihan velg ini nanti bisa jadi opsi kalau ada yang order pengen tetap tampilan klasik Om. Oke, dengan kelihatan seperti ini sebenarnya kelihatannya klasik ya? Iya, betul. Oke, tapi juga tadi ada tipe pilihan velg dengan lebar diameter 18 dan lebarnya 4 in. 4 in ya. Dan velgnya casting wheels ya Om ya. Casting wheels, Oke. Jadi kelihatannya harusnya jadi lebih lebar ya? Harusnya lebih lebar dan yang pasti juga lebih traksi ke jalannya pasti akan jauh lebih enak ya Om ya. Nah, oke. Siap. Jadi ini SM Three Wheeler ini selalu berkembang terus semakin hari ya, ini penyempurnaan itu atau menawarkan pilihan-pilihan ya, yang lebih asik ya buat mungkin para penyuka mobil motor nih, kendaraan roda 3 ya. Kalau tadi kan Om Randy bilang pilihan-pilihannya, balik lagi Om ya, sebenarnya cari duitnya di sini Om ya. Cari duitnya di sini, tapi balik lagi Om ke soal three wheeler di luar negeri pun juga yang cukup kita kenal kan ada Van der Hol ya Om ya, itu dari Amerika, terus ada Morgan dari UK gitu. Mereka masih sebutnya motor Om. Jadi jangan kaget juga Om kalau semuanya nanti di Indonesia pun STNK-nya Van der Hol dan STNK-nya Morgan itu motor. Oh gitu. Nah, ini banyak Om yang nanya gitu kan, kalau semuanya pas lagi gue bawa gitu Om ya, ini mobil atau motor gitu kan. Ya karena basicnya mesinnya pakai mobil, jadi gue memang masih bilang ini mobil ya Om ya. Maksudnya mobil beroda 3. Tapi emang lebih tepatnya sebenarnya kendaraan beroda 3 sih Om. Kendaraan roda 3 ya? Iya.
Oke, spesies baru lah. Spesies baru dan bisa jadi skena baru loh Om ya Skena baru. untuk otomotif di Indonesia ya. Wah, ini hobi otomotif tuh ini bakal menarik nih segmen baru nih. Om Don, nah ini tadi gue sempat lihat referensi ya. Ternyata kendaraan roda 3 ini kayak Van der Hol di luar, ada Morgan, dan di sini juga ada beberapa builder yang udah ngebangun ya. Dan ini kayaknya jadi apa ya, hobi baru ya. Gimana pendapatnya? Sebenarnya kalau gue lihat ini gini Om ya, jadi kehadiran roda 3 ini tuh sebenarnya bisa jadi sensasi sendiri sih Om. Yang gue rasain tuh memang praktis, sensasi berkendaranya itu emang nggak kita dapetin pada saat gue bermotor Om, atau pada saat memang gue touring dengan mobil. Dan gue ngelihat sebenarnya ini bisa jadi sebuah ceruk market yang baru kan Om. Karena di Indonesia udah hadir nih Om, ada builder workshop dari luar yang hadir dengan brandnya, ada Morgan dan Van der Hol. Teman-teman builder juga di Indonesia ada beberapa yang memang sudah ngegarap, sudah ngebuat three-wheeler ini Om. Tapi paling tidak gue ngeliatnya ini bisa jadi sesuatu Om, bisa jadi sesuatu di skena industri kreatif otomotif di Indonesia. Karena tadi Om ya, gue ngerasain ada sensasi tersendiri ketika memang berkendara dengan three-wheeler ini Om. Oke, dan ngomongin three-wheeler tadi kita udah sebutin beberapa merek itu, ternyata memang semua tuh punya ciri khas masing-masing, betul nggak? Terus juga ya karakternya ya. Dan yang kayak gini, yang tipe ini di Om Doni juga dibangun itu juga berbeda ya sama ya teman-teman builder lain ya. Betul. Oke, dan ini seru nih. Kalau misalnya siapa tahu kita bikin satu meet up kali ya. Seru ya. Om, seru banget. Semua three-wheeler dikumpulin. Masing-masing punya ciri khas sendiri ya Om ya. Kenapa terus tiba-tiba SM hadir dengan three-wheeler dengan pilihan memakai basic engine dari mobil Om sebagai donornya. Yang pertama gue ngelihat sebetulnya engine mobil itu gue anggap sudah proven Om, secara durability dan lain sebagainya. Atau juga pada saat emang kita ambil mobilnya sebagai donornya, engine-nya pun juga kan kita overall Om, engine dan transmisi. Yang kedua sebenarnya Studio Motor hadir Om untuk bisa menawarkan three-wheeler ini Om ke orang dengan harga yang menurut gue mostly harganya secara psikologis kompetitif lah Om ya. Dan yang berikutnya adalah ketersediaan spare part-nya juga masih sangat banyak. Harga maintenance-nya juga jauh lebih murah ya Om, dengan basic engine yang ada gitu kan. Jadi ya orang bisa menggeluti hobinya, bisa menyalurkan hobinya, tapi dia nggak perlu keluar kos yang terlalu besar ketika memang ada perbaikan atau penggantian komponen. Dan terutama sebenarnya lebih ke kemudahan untuk mencari spare part-nya Om. Ya karena buat sebagian orang ya Om ya, karena buat sebagian orang ketika mereka menyalurkan hobinya gitu kan Om, di luar dari harga spare part-nya yang terjangkau ya Om ya, tapi paling tidak nomor satu adalah kan ketersediaan spare part-nya masih banyak Om. Di pasaran. Jadi ya udah Om, anytime terus tiba-tiba ada kerusakan, bahkan di toko online pun barangnya ada. Jadi itulah yang sebenarnya yang pada saat memang kita ngedevelop three-wheeler itu Om, sebenarnya itulah yang kita pikirkan Om. Selain memang nomor satu adalah gue meyakini basic mobil donor ini Om, untuk yang kita jadikan three-wheeler itu dengan pabrikan yang memang sudah cukup besar, finally memang mesin engine-nya proven Om. Nah, tadi udah panjang lebar mengenai spesifikasi Om Don. Nah, ngomongin spesifikasi berarti kita lanjut ke soal harga nih. Nah, yang ditawarkan tuh seperti apa sih Om Don? Kita sekarang ya pasti ada Gen 1 dan Gen 2 Om. Nah untuk harga memang kita masih main di bawah 300 juta Om untuk harganya. Di bawah 300 juta. Di bawah 300 juta. Jadi untuk kedepannya, untuk yang Gen 1 itu kita starting dari 235 juta Om. Starting dari 235 juta. Karena selain unit mobilnya, rencananya juga kita di Studio Motor Om, di SM Three-Wheeler kita juga akan nyiapin beberapa paket aksesorisnya. Nah kalau untuk yang Gen 2 Om itu kita plot starting di 260 juta. Kenapa ada perubahan Om? Mungkin waktu di video yang pertama sempat kita juga ngobrol tentang harga kan Om. Karena insya Allah Om di tahun ini mudah-mudahan kita bisa melakukan proses untuk bisa melegalkan kendaraan ini Om. Untuk bisa dilakukan uji tipe khusus yang mana nantinya akhirnya orang juga nyaman ketika ngebawa SM Three-Wheeler Om. Itu. Jadi bicara soal legalitas tadi,
sebenarnya yang dibutuhkan nanti atau yang dikerjakan sama Om Don, jadi beli kendaraan roda 3 ini apakah sudah dapat legalitasnya atau seperti apa? Sekarang kan memang ada tuh Om ya, jadi memang sudah keluar terutama untuk bengkel ya Om ya, ada peraturan Menteri Perhubungan di PP nomor 45 Om tahun 2023 yang terbit kemarin, jadi ada namanya sertifikat bengkel customisasi Om. Jadi insya Allah kita akan mulai dari situ dulu, setelah itu beres, insya Allah juga nanti kita bisa untuk lakukan uji tipe khusus Om untuk kendaraan ini. Minimal adalah orang bisa lebih nyaman untuk bawa Om, terutama dari sisi legalitas dokumennya. Jadi nanti insya Allah akan ada dokumen ubah bentuk atas SM Three-Wheeler ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi Om ya, harusnya juga negara bisa mendukung lah Om ya, industri kreatif di Indonesia untuk bisa jauh lebih berkembang kan sebenarnya. Nah, Atau juga maksudnya pakem-pakem yang berhubungan dengan soal keamanan, safety segala macam. Dah loh, maksudnya kita sudah bergelut di dunia ini kan juga sudah bukan 1 atau 2 tahun Om. Jadi memang standar-standar pakem yang menyangkut keselamatan berkendara atau kendaraan itu layak jalan atau enggak gitu kan. Sebenarnya kan itu kan bisa terrealisasi semua lah Om. Apalagi didukung memang edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait kan Om. Tapi gua believe Om, maksudnya gue believe dan jadi gue cukup percaya diri, insya Allah ketika orang beli SM Three-Wheeler sudah dibekali dengan dokumen ubah bentuknya nanti. Jadi paling nggak aman lah Om ya. Dan kita targetin harganya di range 235 sampai 260 juta startingnya Om ya. Untuk yang Gen 2 start 260, untuk yang Gen 1 start 235. Nah, Om Don, ini kan mobil kendaraan roda 3 ini kan bisa dibilang kendaraan custom ya. Tapi di SM Three-Wheels itu bisa diproduksi ya dengan spesifikasi yang sama ya, dengan standar yang sama. Nah, ini kira-kira target ya, setahun ini bisa produksi berapa? Sebenarnya Om, gue sih ngelihat so far sampai dengan hari ini animonya cukup tinggi ya Om Ren. Animo orang untuk bisa punya, gue merasakan cukup tinggi gitu kan. Tapi memang tadi balik lagi Om, kalau kita bicara tentang konteks legalnya memang dibarengi juga dengan pertanyaan itu. Nah finally, proses tahapan-tahapan itu lagi kita mau start untuk lakukan Om. Kita akan segera start untuk lakukan supaya nanti ketika orang beli, dia juga punya value atas kendaraan SM Three-Wheeler ini. Kalau ditanya sebenarnya dari kapasitas produksi Om, gue sendiri juga sebenarnya sudah menghitung dengan kemampuan kita dan beberapa memang bagian yang praktis juga kita vendorkan Om ke pihak luar, karena kita juga berusaha untuk sebagai sesama UMKM Om, kita juga berusaha untuk bisa menggandeng teman-teman yang lain supaya nantinya ya who knows ya Om ya, dengan adanya SM Three-Wheeler ini kita bisa tumbuh kembang sama-sama kan. Betul. Jadi so far sebenarnya secara target kita per tahun itu 20 unit Om. 20 unit. 20 unit per tahun. Di luar dari itu memang insya Allah doain Om, starting di bulan Mei kita akan gue akan kasih tau Om nanti tanggalnya gitu kan, mudah-mudahan juga nanti bisa diangkat Om di media sosialnya NMAA gitu ya Om Ren. Jadi kita bulan depan insya Allah akan launching Om untuk rental three-wheeler ini di Bali. Rental, wah Betul. menarik juga ya bisnisnya. Jadi nggak sekedar hanya ingin memiliki, Ya, tapi untuk orang-orang yang mungkin kalau di Bali berarti targetnya turis. targetnya turis dan kita tetap tahu lah Om ya, maksudnya Bali apapun itu tetap jadi pintu masuk nomor 1 industri pariwisata Om di Indonesia. Betul. Ada segmen-segmen di mana memang ketika orang berkunjung ke Bali mereka juga pengen menikmati sesuatu yang baru Om. Sesuatu yang baru, sesuatu yang memang mungkin belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jadi nanti selain rental, kemungkinan insya Allah juga kita akan bikin package trip Om untuk di Bali. Mungkin nanti akan ada one day trip atau mungkin ada 2 days trip Om, tapi kita mulai start dari rental dulu. Karena itu tadi Om, berdasarkan pengalaman waktu itu pertama kali gue bawa three-wheeler itu bulan Oktober Om, persis Om setelah IMX tuh, setelah Indonesia Modification Expo kan, kita bawa three-wheeler ke Bali, gue ngelihat sebenarnya animonya tinggi, terutama pertanyaan-pertanyaan mengenai ini mobilnya, ini kendaraan ini tuh dirental, ini kendaraan ini bisa disewa segala macam, sampai akhirnya insya Allah Om sekali lagi mudah-mudahan lancar, nggak ada hambatan, bulan depan kita akan launching Om bisnis untuk rentalan three-wheeler di Bali. Wih, mantep. Gitu Om Ren. Jadi ini teman-teman, ini salah satu mobil karya anak bangsa ya, dibangun ya ibaratnya di Indonesia untuk dari modifikasinya dari 4 roda jadi three-wheeler seperti ini. Jadi 3 roda. 3 roda dan nantinya juga akan dapat legalitas ya, Insya lebih Allah. aman. Semoga pemiliknya juga
jadi lebih aman mengendarainya. Dan ini serunya lagi jadi satu skena baru ya. Jadi skena baru, lifestyle baru di luar kendaraan roda 4 dan roda 2 ini bisa jadi hobi. Dan satu lagi, jadi membangkitkan industri ini ya, apa ya, modifikasi tanah air ya, Om Dan ya? Iya, sebenarnya kita tahu lah Om ya, maksudnya Om Randy juga orang yang bukan 1 tahun 2 tahun kan Om ya, berkecimpung di otomotif, apalagi dengan media yang memang Om Randy gelutin selama ini. Sebenarnya kan industri kreatif berbasis otomotif di Indonesia itu harusnya bisa tumbuh lebih besar ya Om. Selagi memang pihak-pihak yang terkait termasuk stakeholder-nya kita bisa bersama-sama. Baik itu dari, kalau menurut gue Om ya, mulai dari soal regulasinya, soal peraturannya, segala macam. Dan kita bersyukurlah gitu kan, ternyata di 2023 muncul, ternyata bengkel custom bisa kok untuk bisa didaftarkan gitu kan secara workshopnya, terus lalu mereka bisa mengajukan untuk menguji semua kendaraan yang mereka buat gitu ya Om. Nah di luar dari itu kan perintilan dari industri ini kan juga cukup besar Om. Banyak teman-teman yang memang dia nggak bikin kendaraan tapi dia bergelut untuk bikin spare part-nya. Makanya kita juga gandeng lah Om beberapa teman-teman yang memang, jadi kayak grill itu dibuat sama salah satu teman Om. Jadi dia hanya khusus untuk bikin grill dan spakbornya SM Three-Wheeler ini. Untuk body kita juga dikerjakan sama vendor segala macam. Bahkan yang paling menarik Om, sampai nge-wiringin Three-Wheeler ini Om, itu gue libatin pihak luar Om. Oke. Jadi kita sebisa mungkin juga pengen semuanya itu memang akhirnya banyak pihak yang mensupport Om, sampai setiap unit three-wheeler itu memang ada hasil yang bisa kita rasain sama-sama. Oke, dan menyerap banyak tenaga kerja ya? Ya Pastinya kan, jadi Om. banyak, ada yang spesialis di wiring, Pastinya. ada spesialis di pembuatan fiber komposit, betul. juga ada yang grill. Iya. Mantep nih, semoga SM Three-Wheeler lancar terus Om Dan. Amin. Semoga makin sukses. Ditunggu nih launchingnya nggak lama lagi. Buat teman-teman ini kalau misalkan mau kontak-kontak Om Dan, mesti di Instagram atau gimana, mau order atau mau seperti apa? Bisa ke Instagram @sm3wheeler Om, atau ke Instagram @studio_motor, atau kalau memang mau langsung direct kita ngobrol-ngobrol, diskusi, chit-chat dan lain sebagainya gitu kan. Yang penting buat asik-asikan Om, mungkin tanya-tanya dulu segala macam, bisa ke WhatsApp 0812 1972 3968 Om Ren. Siap. Thank you Om Dan. Sama-sama Om Ren. Terima kasih sudah mau mereview ini, melihat secara langsung. Kita diperlihatkan si three-wheeler yang Gen 2. Gen 2. Jadi buat buat Om Ren, jangan lupa nanti Om, IMX undang-undang kita lagi. Oh iya dong, IMX ini wajib nih. Tahun lalu IMX Gen 1, Gen 2 ini harusnya tahun ini ada ya. Iya, mudah-mudahan Om. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Randy Surya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.